Kita ketemu lagi dalam acara Sharing dan Sharing kali ini. Kali ini kami punya tamu spesial ini. Tamu spesial datang jauh-jauh dari Jayapura. Beliau adalah Om Reno. Selamat pagi Om. Selamat pagi, terima kasih. Untuk apa beliau kesini? Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang apa yang beliau lakukan di Merauke, kita saksikan dulu video yang berikut. Terbang ke titik A, ketinggian 15 feet ya. Standing Om ya. Sudah di atasnya. Om heli ke poin B. Kalau Om sudah ini, Om sudah lihat titik B-nya? Kalau sudah dicatat titik B, Om heading ke home point. Om bergerak ke home point, kameranya di home point ya. Oke, jalan Om. Oke. Menurut sudah, Om mundur ke. Om lihat titik kontrolnya, orbit bergerak searah jarum jam. Ya, lihat titik kontrolnya. Siap Om? Oke, Om jalan. Siap. Ya, 360 derajat orbit lagi. Oke Om. Mantap. Nah, jadi sampai di sini kita siap. 5,6 feet dengan jaraknya 410 feet. Terus ini mundur kameranya. Om bisa lihat home point kita nggak? Oke Om, aja. Oke, selanjutnya. Yes. Mungkin kalian yang melihat video barusan langsung lihat apa yang dilakukan Om Reno selama ini. Dan saya sudah kenalkan namanya, beliau adalah Om Reno. Beliau sebagai apa di Papua, terus sepak terjangnya beliau selama ini seperti apa, terus kiprah beliau di organisasi seperti apa, kita kulik sama-sama ini. Om bersedia? Siap, mantap Om. Korek-korek. Siap. Om Reno, silakan deh. Om Reno itu, ini kalau ngeliat TV kan, Siap. sepertinya kok asik sekali tuh. Mengawasin orang yang sedang main drone. Siap. Sebenarnya lebih lanjut tentang profil Om Reno. Siap, terima kasih Om Darmawan. Jadi kami datang dari organisasi yang namanya Asosiasi Pilot Drone Indonesia, APDI. Ya. Nah, APDI itu mempunyai banyak regional dan salah satunya kami di Papua. Om sebagai Saya ketua APDI. ketua APDI Regional Papua. berarti tidak salah. Kita kedatangan tamu yang langsung pentolannya di Papua. Siap, terima kasih. Siap, Om. Siap. Jadi APDI itu adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam pelatihan dan sertifikasi bagi pilot drone pemula dan profesional. Kenapa setiap pilot drone itu perlu disertifikasi dan perlu dilatih? Karena drone itu menggunakan ruang udara. Oke. Nah, setiap ruang udara itu diatur. Ada yang mengaturnya, ada regulasinya, ada yang sebagai, kalau saya bilang, iya, kayak polisi lalu lintas lah. Polisi lalu lintas yang kalau kita dijalankan ada undang-undangnya tentang lalu lintas, belok kiri, betul kan, ada polisinya, Ada Satlantas. ada atas, ya, gitu. Ruang udara itu juga ada, mungkin tidak kelihatan, ya kan? Makanya kenapa pesawat-pesawat itu terbang teratur, tidak tabrak. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, ya kan, orang-orang yang mengawaki drone selayaknya ini pesawat udara harus diatur, biar tertib. Ada undang-undang yang mengatur.
Sebentar Om, sebelum jauh ke undang-undang nih Om. Siap. Ini ada istilah pilot. Baik. Apakah ini sama seperti pilot-pilot pesawat yang kita biasa tahu, pesawat terbang seperti itu? Ya, sama. Karena bahasanya sebenarnya itu sama, Om. Yang diawaki pun pesawat. Bedanya adalah satu hal. Yang kita awaki itu gak ada orangnya, ya kan? Oke, tidak Ya kan? berawak. Tidak berawak. Ya, tapi pada prinsipnya kan dia terbang. Dia menggunakan ruang udara seperti begitu. Makanya prinsip-prinsip yang mengatur tentang jalannya dia di udara ya diatur. Seperti begitu. Tidak bebas, ada aturannya. Begitu. Ini berlaku untuk, tadi kan kita lihat, ini kan khusus di drone ya Om. Siap, baik. Drone. Ya sebagian masyarakat termasuk saya pribadi, Nah, drone ini kan mainan. siap. Ngapain pakai aturan Om? Siap. Bisa bantu jelasin nggak? Siap begini. Memang kita bebas nih di drone. Semua penjual itu tuh banyak nih yang jual drone. Ya. Toko-toko di toko online yang biru kuning itu kan semua jual drone secara bebas. Tapi terus terang memang ada batasannya untuk yang hobi-hobi, ya kan? Atau untuk selfie-selfie dengan yang untuk profesional seperti begitu. Nah, itu batasannya nanti di undang-undang nomor kita tahu itu PM 37 tahun 2020 tentang mengatur penggunaan pesawat udara tanpa awak di ruang udara. PM 37 tahun Tahun 2020. dia mengatur tentang penggunaan Pesawat udara tanpa awak awak di ruang udara di ruang udara di wilayah Republik Indonesia. di wilayah Republik Indonesia. Indonesia. Lanjut Om. Siap. Jadi karena itu ada aturannya, yang untuk selfie-selfie itu tetap boleh ya, nggak dilarang. Tapi juga ada aturannya, di mana dia harus melakukan hal tersebut. Yang dilarang bagaimana, terus mana batasannya sampai mana? Boleh bagaimana? Ya, seperti begitu. Seperti begitu. Dan daerah mana dia harus bisa begitu, ya kan? Diatur tuh seperti begitu. Bukan nggak boleh sama sekali, ya boleh. Tapi di mana nih, ya kan? Terus ketinggian berapa? Seperti begitu. Oh sampai sedetail itu. Bahwa harus begitu. Ada tempat yang boleh, Ya, ada tempat yang tidak boleh. siap. Terus ketinggiannya juga diatur. Ya, Iya. siap. Kasih. Berarti nih. Nah, tapi menarik buat saya karena saya sebagai orang yang tidak paham tentang khususnya ruang udara Om. Siap. Ya selama ini kan kita tahu ruang udara dipakai hanya pesawat-pesawat, Siap. burung-burung, Betul. gitu ya. Betul. Ditambah lagi sekarang mainan yang saya bilang tadi. Ya. Drone ini Ya, betul. semua menggunakan tempat Siap. terus bagaimana kaitannya dengan ini Om? Pemahaman masyarakat Siap. tentang ruang udara ini. Saya yakin Om ini kan bukan 1 tahun 2 tahun Siap. menekuni ataupun berkecimpung di dalam. Siap. Ya, Betul. yakin Yes. sudah punya banyak insight dari luar. Ya. Masyarakat kita ini sebenarnya paham gak sih Om tentang penggunaan ruang udara ini? Kalau saya bilang belum paham, ya sebenarnya belum paham. Banyak sekali kita, artinya begini Om, mungkin harus lebih banyak sosialisasi. Karena terus terang saja bukan masyarakat umum, kita saja yang bekerja di pemerintahan itu belum paham tentang hal tersebut. Banyak kita mungkin setiap kantor-kantor mungkin pengadaan drone, beli drone. Nah, tapi kita tetap asal kasih terbang. Kita tidak paham apa harus digunakan. Nah, sebenarnya itu dia yang harus kita. Nah, kami dari PDI itu adalah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melakukan sebenarnya sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ruang udara yang dikenal itu tidak bebas, bukan semaunya. Memang mainan ya kan? Drone tuh mainan, bisa dibilang mainan, ada yang mainan tapi juga ada yang serius. Tapi kan mainan ini kan bergerak di ruang udara yang sebenarnya kalau ada apa-apa itu bahaya. Bahayanya Om, apa dia? Ya, contoh, Om pakai drone, ya kan, di tempat ramai. Kalau ada apa-apa sama drone jatuh kena orang begitu. Siapa yang mau tanggung jawab? Kalau itu baru kena orang, terus kena properti orang. Siapa yang mau tanggung jawab? Makanya hal-hal tersebut harus diatur. Terbang drone, posisinya di mana diatur, ya kan? Seperti begitu Om. Di Indonesia sebenarnya aturan PM 37 saya bilang tadi itu ketinggian drone itu sudah diatur. Boleh kita terbang. Nah itu pembagiannya itu ada yang namanya kawasan penerbangan sama non kawasan penerbangan. Kawasan penerbangan, Nah, kawasan non penerbangan. Iya, namanya kawasan penerbangan ya apa? ini. Jadi contohnya kawasan penerbangan itu namanya kontrol airspace.
kontrol. ruang udara yang dikontrol. Ya, kontrol. Jadi itu contohnya seperti dekat bandara. Nah, dekat bandara, terus dekat tempat-tempat militer, ya kan? Nah, itu memang kita sama sekali dilarang untuk terbang ke situ. Contoh di bandara, itu 3 nautical mile dari bandara itu sama sekali tidak ada boleh ada pergerakan selain pesawat. Seperti begitu. Lumayan luas loh ya, 3 nautical mile. Ya, Berarti itu radius ya? radius. Keliling ya? Keliling. Jadi sepanjang radius 3 km itu tidak boleh ada Ya. penerbangan selain Pesawat. kan dia Pesawat. Ya. Ya. Nah, bagaimana dengan kalau kita kepingin menerbangkan di daerah itu, bolehkah? Bisa. Bisa. Kalau bisa, makanya dibilang control airspace. Bukan berarti tidak boleh, ya kan? Tapi ada aturannya. Yang mengatur tuh PM37 itu. Bagaimana kalau saya mau terbang di situ? Aturannya bagaimana? Apa yang saya harus punya? Syaratnya bagaimana? Nah, itu yang harus dipenuhi. Beda lain kalau kita di luar namanya uncontrolled airspace. Ya, uncontrolled airspace contohnya di luar dari bandara jauh, di luar radius tersebut, kita boleh kasih terbang, boleh, ya kan? Tapi ada batas yang diberikan, yaitu batas ketinggian. Batas ketinggian cuma sampai 400 feet atau 120 meter. Nah, 120 lebih dari 120 meter, kita harus izin lagi, Oke. Ya. Jadi 3 km tadi itu Ya. masih tetap boleh ya? 3 nautical mile. Sorry, 3 nautical mile tadi di radius sekitar bandara masih tetap boleh menerbangkan Ya. dengan Bersyarat tertentu, ya kan? Perizinan, ya siap. Kemudian di luar 3 nautical mile tadi itu Tuh, masih ada area lagi kah? Ya. Atau sudah yang tadi? Masih boleh, ya, masih boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Ketinggian. Kalau kita untuk hiburan hobi itu boleh, tapi ketinggiannya dibatasi hanya 400 feet atau 120 meter. Nah, kalau yang di 3 nautical mile tadi Nggak boleh, harus ada izin. kalau dia dapat izin ketinggian berapa? Tergantung izinnya berapa begitu. Mengatur. Nanti mungkin juga nanti ada pendampingan seperti begitu. Ya kan, nanti itu biasanya kita perizinannya tergantung dari banyak pihak. Ada otoritas bandara, ada dari Airnav dan lain-lain seperti itu. Nah, sekarang gini Om. Andai kata saya punya Siap. saya mau menerbangkan di area seputar bandara ini. Oke, Saya sebagai orang awam, siap. apa langkah awal yang bisa saya lakukan sehingga saya aman terbang di daerah itu Om? Siap. Pertama harus ikut yang namanya pelatihan dan sertifikasi pilot drone. Sertifikasi. Pilot drone. Ini berarti pelatihan mengemudikan itu. Siap, bukan hanya melatih saja tapi mengetahui dasar dari regulasinya seperti Regulasi. Oh itu Iya. ini ya. Oh iya iya. Jadi akan diajarkan cara mengoperasikan sekaligus kita juga memperdalam regulasi. Regulasi. Terus Ya, karena paling penting sebenarnya regulasi Semua orang bisa kasih tekno, semua orang bisa terbang, tapi paham regulasi atau tidak, itu lain masalah. Seperti begitu. Jadi harus regulasi dulu yang paling penting. Makanya kami di APDI itu banyak hal yang kami berikan, contoh seperti regulasi tentang bagaimana cara menerbangkan, terus regulasi penerbangan, ya kan? Wah banyak ya banyak. Berarti ya kalau saya punya drone, Ya, langkah awal yang saya harus lakukan adalah saya mengikuti pelatihan. ya pelatihan dan sertifikasi pilot drone. Ya, Kemudian ketika saya sudah mendapatkan, katakanlah saya lulus nih, siap. katakanlah saya lulus. Terus apalagi yang harus saya lakukan? Setelah lulus, akan mendapatkan namanya sertifikat berupa sertifikat. Sertifikat ini dapat digunakan untuk mengurus namanya license pilot drone di Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan lagi dia. Iya, nanti yang ada diberikan license-nya adalah untuk pilotnya sendiri, seperti SIM, kan banyak nih. Kalau misalkan kita latihan mau di mobil kan ada banyak lembaga, Betul itu. ya kan? Nah seperti itu. Tempat khusus lah ya. Khusus pengemudi, ya kan? Seperti itu, ya kan? Nah, apa namanya? Dapat sertifikat, kita ngurus SIM nih ke polisi. Kalau drone ke Kementerian Perhubungan, seperti begitu untuk mendapatkan license-nya, istilahnya SIM-nya. Hasil license-nya ini bukan hanya untuk kita, tapi drone-nya juga. Kan kalau kendaraan ada STNK seperti lain-lain, ya kan? Seperti begitu. Nah, drone juga begitu, ya kan? Makanya semua diatur begitu. Orangnya punya sertifikasi, Ya. bersertifikat, Ya. kemudian
drone-nya juga harus didaftarkan. Sehingga ya kasarnya tadi punya STNK. Ya, seperti begitu. Ada plat number-nya. Begitu. Tadi seorang pilot, Ya. karena saya harus punya SIM, Siap. dan saya urus drone saya di Siap. sana. Ya, betul. Ada ini enggak? Selain SIM yang tadi, Ya. ada syarat apa yang saya harus lengkapi sehingga saya bisa mendapat izin atau drone saya layak untuk bisa terbang? Satu harus bisa sertifikat, Om. Mengikuti kelas pelatihan dan sertifikasi. Berarti sertifikat tadi saya lampirkan. Nah, terus ada syarat-syarat lain yang seperti teknis seperti itu adalah usia, Om. Ya, usia. Usia itu yang sepertinya itu harus memiliki KTP. Terus tidak buta warna. KTP tidak buta warna. Terus itu saja. Terus mendaftarkan itu semua di aplikasi yang namanya Sidopigo. Ya, berhubungan. Gitu. Jadi di aplikasi tersebut mendaftarkan dengan menyertakan sertifikat tersebut. Ada surat kesehatannya juga untuk pilotnya, ya kan, dari puskesmas atau dari dokter. Sudah begitu KTP tadi. Terus kalau misalkan waktu drone kita beli itu ada yang namanya invoice-nya, ya kan, bukti pembayaran, bukti pembelian drone tersebut sertakan juga. Itu sih, terus membuat surat permohonan. Dan itu semuanya gampang karena semua sudah online, begitu, ya kan. Nggak ada intervensi manusia di situ, jadi tinggal upload. Nanti petugas yang akan mengkoreksinya akan memberikan jawaban mana kurangnya, sudah sampai di mana prosesnya di situ. Akan ada pemeriksaan fisik nggak, Om? Nggak. Artinya gini, drone kita harus iya, sorry, saya lupa bahwa drone kita nanti bisa dipoto. Jadi serial number-nya ini dikasih lihat, ya kan, terus modelnya, terus berapa gram, itu ada foto-fotonya nanti. Seperti begitu untuk drone-nya, ya, seperti begitu. Berarti hanya sebatas itu ya, mereka tidak face to face dengan anak tidak saya mengurus ya. Ya. Bagaimana kalau yang ingin mendaftar itu masih di bawah 17 tahun? Boleh nggak diizinkan, Om? Tidak. Berarti sama halnya seperti kita mengurus surat izin mengemudi di kendaraan. Ya, gitu. Kira-kira kenapa ya? Padahal kan banyak nih, Om, anak-anak kita remaja-remaja ini usia-usia sekolah lah. Betul. Bukan sedikit kalau saya perhatikan itu banyak yang memainkan. Betul. Itu masalah tanggung jawab. Kita beranggapan bahwa orang yang memiliki KTP itu anggapan kita sudah dewasa, ya kan? Lebih ke situ. Terus kedua adalah karena titik beratnya bukan cara menerbangkan drone, tapi mengerti dan paham regulasi, ya kan? Usia seperti begitu kan masih jauh pemahaman, ya kan? Diharapkan orang lebih dewasa nanti bisa menangkap pemahaman tentang regulasi, tentang caranya seperti itu. Kalau tanggung jawab sebenarnya. Makanya kita nih harus diharapkan melalui sertifikasi dan pelatihan pilot drone itu kita makin waspada, self awareness kita bangkit. Jadi kita ini paham di sini bisa tidak terbang. Menurut regulasi saya berhak tidak di sini. Terus saya sudah lakukan perizinan tidak, begitu. Karena izin melakukan terbang drone itu di suatu tempat itu bukan hanya izin ke airnav atau dan lain, tidak. Izin yang punya tempat juga harus, Oh gitu. Iya. Sekarang jadi misalnya nih, saya terbang di atas katakanlah tempat wisata. Ya. Private nih. Wisata misalnya Om punya tempat wisata pantai private. Iya, betul. Kalau saya suatu saat akan melintas di atas atau beraktivitas menggunakan proses, harus. Kalau apa sama turunnya bagaimana? Ya kan, izin itu kan lokasi orang kan privat sifatnya. Harus izin dulu, Pak, boleh nggak saya kasih terbang di sini? Begitu. Itu hobi, biasanya kalau untuk kayak di pantai itu hobi. Ya, tapi kan sebenarnya kita nggak bisa langsung bujuk-bujuk itu kasih terbang. Orang kan privasi orang terganggu. Walaupun hobi ya tetap seperti itu. Artinya sama langsung ya ke orang yang punya sebenarnya. Bisa sih langsung, cuman kan artinya nanti kalau orang yang marah bagaimana? Seperti begitu. Saya tidak berpikir sejauh itu, Om, karena kan sudah di atas nih, sudah di udara itulah.
Saya ternyata harus Ya, saya punya pengalaman itu Om. Saya pernah di Manado. Jadi ada sebuah hotel di Manado di tepi pantai. Jadi saya kasih terbang di situ. Ya kan itu jauh sebenarnya. Dia sudah bukan halamannya lagi. Tapi saya terbang meliuk-liuk di antara hotel tersebut. Ya kan. Kan maksudnya biar kelihatan tuh bikin gambar keren ya, DC, estetik ya kan begitu. Tapi begitu saya turun saya dapat tegur. Saya bilang, Pak izin, Pak tahu-tahu terganggu. tapi baron Om ditangkap nggak? Enggak, ya. Siapa nih? Aman seperti itu. Gambarnya disuruh hapus Om. Enggak hapus, tidak. Cuman kan artinya gak enak nih. Kita dapat bahasa halus, ya kan? Nah mungkin itu saya mendapat bahasa halus. Tidak tahu kemungkinan mungkin teman-teman atau saya ke depan kalau saya tidak lakukan itu dapat bahasa yang lebih kasar, ya kan? Aksinya Ya, barang kita diambil ya Om. ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Contoh itu adalah saya di Bali, ya kan? Ini kita kawasan kayaknya itu adalah seperti taman nasional, ya kan? Di danau apa? Jadi sebelum danau tersebut ada kayak daerah konservasi begitu. Nah saya kasih tebak begitu. Nah saya dapat tegur. Pertama kali yang ditanya sama saya, apa Om sudah ada izinnya enggak? Ya kan? Om sudah punya sertifikat enggak? Maksudnya sertifikasi ini Om. Makanya sejak itu saya sadar bahwa saya tidak bisa sembarang terbang. Saya harus izin, saya punya sertifikat. Bersertifikat pun Ya. belum tentu bisa terbang kalau belum ada izin dari pemilik. Iya, pemilik tempat. Aturannya lumayan ya. Iya, Tapi kan demi amannya. ya. Nah kemudian Om kita kembali ke tadi. Ketika saya sudah mendapatkan legalitas dari Kementerian Perhubungan, Siap. baik pribadi maupun produk saya, Siap. apakah setiap saat saya bisa terbang di bandara, di daerah-daerah yang kontrol airspace tadi Om? Tidak. Tidak bisa juga. Om harus melakukan perizinan, membuat izin terbang. Perizinan apa lagi Om? Contohnya begini Om. Kan karena di bandara itu ada gerakan pesawat udara, ya kan? Tidak sembarang Om bisa terbangkan karena kan pesawat udara tidak tahu Om terbang di mana, ya kan? Om harus melakukan perizinan terbang supaya pesawat udara atau semua yang ada di ruang udara itu bisa tahu bahwa Om ada beraktivitas di situ. Kalau ada apa-apa, ya kena bagaimana? Ya, jadi setelah Om mendaftarkan drone-nya dengan pilotnya, Om kalau hendak melakukan kegiatan di daerah ruang udara yang terkontrol, contohnya di bandara, Om melakukan perizinan untuk terbang. Dan Untuk kemana kita mau mengajukan? tetap Om, kalau isi dokumen ke Kementerian Perhubungan, aplikasi lagi di aplikasi itu sudah ada Om, untuk daftarkan drone-nya, untuk daftarkan pilotnya, dan untuk melakukan urus perizinan. Nah, seperti begitu. Nah, untuk itu ada lebih syaratnya lagi nih, lebih naik nih, ya kan? Nah, untuk itu kita satu, drone-nya harus diasuransi Om. Waduh, Iya, jadi mainan itu iya, harus diasuransi. iya, Ada asuransinya Om. ada Om. Iya, Saya pikir selama ini kendaraan roda 2, 4 manusia, asuransi. Ya. Ternyata drone juga ada. iya, diasuransi. Seperti mobil kita kan diasuransi juga Om. Apalagi kalau kita masih kredit, ya kan? Supaya tercover kalau ada apa-apa, tercover. Seperti layaknya mobil, juga harus ada asuransinya. Begitu. Dan itu harus dilampirkan. Ya. Kita drone-nya diasuransikan, kemudian kita melakukan rencana pembuatan plotting rencana terbang. Apa ini Om? Prasyarat. Plotting rencana terbang itu di aplikasi itu nanti kita pilih nih, ada kayak map di aplikasi itu, kita tinggal pilih nih. Oh, saya mau terbang di sini, di sini, di sini. Nah, nanti ada yang dari Airnav akan melakukan assessment, ya kan? Penilaian nih. Nah, bagaimana kita sudah drone kita bagaimana, ya kan? Udah gitu, pilotnya bagaimana. Terus situ kita dalam mengajukan itu kita juga harus melampirkan kalau drone itu ada apa-apa bagaimana tindakannya, emergensinya, apa kalau emergensi apa saja harus dilakukan. Terus cara terbangnya harus tertulis Om. Terus cara landing juga tertulis. Ya detail. Ya, makanya drone itu kalau sudah begitu bukan mainan Om. Ya, nanti sudah beralih Ya, yang kita sebut mainan. Ternyata lebih ke barang profesional. ya seperti begitu. Nah, seperti begitu. Kenapa Airnav Om? Tadi Om sebut Airnav kan? Ya, Kan sudah ada aplikasi nih, Sidopi. ya Sidopi Go. Oh, Siap. kenapa kok ada Airnav nih Om?
lebih dari nanti mereka yang cipta menerbitkan notice to airmen untuk kepada pengumuman kepada pilot-pilot Om. Ya, Berarti karena airnav ini yang mengatur lalu lintas udara, maka airnav ini yang melakukan ya katakanlah assessment ya. assessment Om. Belum izin ya Om. Belum izin. Assessment ya. Assessment. Ya, Ya assessment terhadap perizinan yang kita ajukan tadi. ajukan tadi. Seperti begitu. Boleh enggak? Boleh nggak? Izinkan tidak? Perizinan bukan di mereka Om. Oh iya sorry. Ya. Mereka hanya memeriksa ya. Assessment beriksa. Nanti untuk perizinannya ke DNP namanya Direktorat Navigasi Penerbangan. Seperti begitu. Berarti ini ada 3 gate yang harus dilalui ya. Betul. Aplikasi tadi untuk pemberkasan pengusulan Ya. permohonan Terbang. terus kemudian oleh airnav ini nanti akan Kirim ke DNP. ya, setelah diperiksa ya, Diberikan izin. Kembali lagi ke Airnav untuk membuat notamnya. notam. Ya. Notam ini lebih ke Notice to airmen. Notam itu kan notice to airmen. Jadi pemberitahuan bahwa ada sesuatu gerakan drone di suatu tempat ini. Jadi pilot-pilot tahu kalau saat mau landing atau mau take off, mereka sudah tahu ada gerakan drone di titik ini, di koordinat ini seperti itu. jadi pilot Pesawat ya. suatu pilot Ya, jadi akan diberitahukan lewat notam tadi ke pilot-pilot Ya. pesawat Pesawat. yang akan beroperasi di sekitar itu. Benar, ya. Sehingga mereka tahu bahwa di daerah tersebut ada aktivitas penerbangan. Dengan drone seperti begitu. Oke, Pak. Ya. Jadi prosesnya memang cukup agak sedikit panjang On ya. Betul. Oke. Bagaimana kalau saya melanggar? Ya, terbang aja. Nah, itu banyak sanksinya Om. Sanksinya apa dulu? Saya kurang paham banyak Om karena tapi setahu saya pasti drone itu akan dicabut mungkin sampai sanksi pidana Om. Karena itu kan ya karena yang PM 37 tahun 2020 itu dia mengatur tentang penerbangan pesawat udara tanpa awak. Pesawat udara tanpa awak. Tapi dasar dari itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Nah di situ ada sanksinya sepertinya Om. Jadi ada Iya, undang-undang besarnya yang turunannya itu PM 37 itu. Seperti begitu. Jadi di PM 3 tadi itu mengatur lebih detail tentang pesawat tanpa awak ini. Awak ya tadi. Nah sekarang kalau kita lihat lebih teknis nih terkait pesawat tanpa awak. Ya, mungkin Om bisa bantu menjelaskan ke kita bahwa sebenarnya ada tidak sih Om klasifikasi pesawat tanpa awak itu? Siap. Entah itu mungkin dari segi besarnya kah? Atau dari segi peruntukannya kah? Ada Siap. Jadi yang membedakan antara hobi dengan bukan hobi itu dari berat Om. Ya. Jadi kalau kita yang kayak selfie itu di bawah 25 kilo. Itu untuk hobi kayak drone saya pribadi itu di bawah 25 kilo. Tapi di atas 25 kilo itu sudah masuk grade industrial drone. industri. Ya, seperti begitu. Jadi dari beratnya diklasifikasi. Dari berat drone-nya. membedakan unit pesawat tanpa awak atau drone ini dari beratnya. Ya. Dari berat. Yang 25 kilo ke bawah ini Ya. untuk lebih ke hobi. Ke hobi, ya kan? Sedangkan yang 25 kilo ke atas. Atas itu untuk yang industrial, gitu. Berarti kalau kayak drone pertanian tuh Om. Ya. Kan itu Om ya, Ya. semprot-semprot. Siap. Ya. Apa itu lebih ke Industrial drone. Ya. Ya. dari keduanya? Ya. Sertifikatnya sama kah? Berbeda. Sementara ini masih sama. Sementara ini maksudnya apa? Ya. Sementara ini bisa sama karena begini nanti ke depannya seperti layaknya pilot beneran Om. Ya, drone pilot itu akan seperti kita kayak bawa pesawat besar, bawa pesawat 737, bawa pesawat Airbus. Nanti ke depannya akan mungkin terjadi bahwa drone ini saya bawa drone tipe ini pakai rapid gitu. Ya. Jadi kan pilot itu ada yang menerbangkan pesawat kecil dan Ya. 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 Jadi nanti kedepannya akan diproyeksikan seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi dia spesifikasi saya bawa drone ini. Begitu. Jadi lebih khusus, Khusus lagi. lebih ada pengklasifikasian drone-nya apa yang dia terbang. Terbangan. Sementara ini kita masih semua sama. Sertifikatnya lisensi sama. Nah, tapi kedepannya pasti akan terklasifikasi. Begitu. Wah ini menarik nih. Dengan tadi Om sampaikan ternyata ada ancaman pidana ya. Siap. Kalau kita melanggar. Ya. Saya jadi takut Om main drone.
wajar nggak kalau saya punya perasaan takut, Om? Jangan Om, asal kita sebenarnya tahu kita menempatkan diri sebenarnya. Tidak sembarang itu saya bilang tadi Om, ya kan? Kita paham di mana kita harus terbang atau tidak. Sebenarnya seperti begitu. Itu saja sih sebenarnya. Tapi begini Om, kita pemerintah, kayak kami juga dari FPDI, bukan nakut-nakutin, tapi kita sebenarnya harus lebih memberikan pemahaman sama masyarakat. Ini kan ketidaktahuan, informasi yang belum tersampaikan secara menyeluruh, oke, ya kan, harus kita terus-terusan menyampaikan, ya kan, harus terus bahwa supaya masyarakat tahu bahwa pemanfaatan drone ini tidak sembarang, ya kan, boleh untuk kegiatan pribadi, tapi juga tahu sampai mana batasannya, seperti begitu. Jadi lebih karena saya belum terlalu paham tentang regulasi, ya, aturan, ya. Makanya ya mungkin itu tadi muncul ketakutan-ketakutan. Siap. Karena ancaman pidana ternyata menunggu nih. Ya. Kan? Ya. Terus gini Om, saran Om sebagai orang yang sudah, ini kalau saya bilang suhu di Bro, tidak, masih ini, masih cupu Om. untuk orang yang pemula. Siapa baik. Karena ketertarikannya terhadap dunia penerbangan khususnya di drone, Siap. apa yang harus saya lakukan? Pertama, kalau teman-teman semua ingin memahami tentang pemanfaatan drone, bagusnya ikut komunitas. Ya, komunitas drone. Nanti di komunitas itu kan akan saling berbagi nih, ya kan? Karena komunitas itu biasanya terdiri orang-orang yang pengalaman, yang kerjanya di situ, ya kan, setidaknya pasti kita akan mendapatkan informasi, bahwa kita tidak bisa sembarangan terbang, ya kan, harus begini, harus punya license, harus punya sertifikat, seperti begitu. Jadi memang harus bergaul dengan komunitas drone di kota masing-masing ya, gitu. Sebentar Om, saya kembali. Tadi ada batasan umur untuk pengurusan perizinan di Kementerian Perhubungan. Nah kalau untuk sertifikasi sendiri di APD, Ya. batasan umur Sesuai itu Om. Sama. jadi tetap. Sama. Jadi Begitu. kalau anak saya ingin belajar, Ya. berarti mungkin diawali dan berkomunitas ya. Ya, betul. Sambil kita nanya-nanya, Ya, betul. belajar terbang. Siap, betul. Gitu. Terus kemudian nanti ketika umur sudah cukup, Siap. menurut kita mengurus sertifikasi. Ya, memang harus komunitas Om. Karena drone itu kan bukan hanya yang serius nih, yang kayak kita tuh, tapi kan banyak juga drone untuk olahraga, ya kan? Ada. Ya, untuk terbang racing, ya kan? Balap-balapan, Sebentar, ya kan? itu di olahraga kan? Siap, di olahraga kan? Iya. Jelasin Om, biar saya paham. Ya. Ini apa lagi nih untuk Ya. olahraga? Jadi drone untuk racing tuh kita bilang namanya FPV drone, ya kan? Untuk untuk balapan biasanya. Dan itu sudah masuk di acara PON. Udah masuk di PON malah. Di PON, seperti begitu. Dan ada perlombaannya, begitu. Ya, jadi drone rakitan, ya, atau beli juga yang paten tuh ada juga. Nah, tapi kebanyakan itu orang beli yang rakitan, lebih murah dari drone biasanya, dipakai untuk balap-balapan. Nah, itu kalau untuk olahraga nggak ada masalah sih Om. Ya kan, terbang juga tidak tinggi-tinggi dan biasanya di daerah tempat yang luas-luas. Karena cepat, kencang, begitu, ya kan. Balap-balapan ya. Jadi yang dinilai apanya Om? Kalau apa cepatnya? Bisa jadi kecepatannya, ketepatan waktu, bisa menghalangi keberhasilan melewati rintangan karena lewat lubang-lubang, seperti begitu lah mobil seperti itu. Jadi ternyata Ya. di PON itu ada ya? Ada seperti begitu. Ya. Nah kalau olahraga seperti ini Om, Ya. drone ini ada organisasi penaungnya nggak Om? Atau dia bernaung di bawah apa aja? FASI di bawah FASI, Federal Airsport Indonesia. Federasi Aerosport Sport Indonesia. Indonesia. Ya, begitu. Oh iya paham. Ya. Kan seperti olahraga Motor yang lain ya. motor, para layar, Layak. dan tuli. Ya. Ada di fase drone posisi. Ya, begitu. Kita lebih ke teknis ke drone Om. Siap, baik. Mudah-mudahan teman-teman di luar secara regulasi sudah mulai Siap. nantol nih. Nah, itu dia harus paham nih. Ya. Betul. Dan Om bersedia nanti dihubungi Evan saja. Oh, siap. Paling Siap. kita nanya-nanya itu saya tahu teman-teman di luar sana ya, Ya. masih penasaran, Ya. mau punya drone, bikin tahu aturannya, silakan. Nanti kontak personnya kami cantum. Siap. Kasih. Saya penasaran tentang teknisnya nih Om. Baik. Kalau dari segi bentuk, tadi kan peruntukan tuh ada dua,
dari klasifikasi besar tuh ada yang bawah 25, Ya. di bawah di atas 25. Satu yang masuk hobi dan saya masuk yang Ya. dari segi bentuknya Om. Ya. Saya pernah lihat Om, drone itu bukan cuma 4 baling-baling, Ya. ada bahkan lebih. Ada klasifikasi lagi nggak Om? Ada ada yang namanya quadcopter 4, ada yang 6 bisa, ada yang 8, tergantung beban apa yang dibawa, seperti begitu. Dan drone itu terus terang bukan hanya bentuknya kayak ini, ya artinya 4 baling-baling yang seperti mungkin dilihat, tapi bentuk pesawat juga ada. Itu Pesawat, iya. berarti Itu pakai sayap-sayap. iya pesawat itu drone juga. Betul. Drone itu bukan hanya yang 4 baling-baling kayak pesawat pun. Pokoknya segala sesuatu yang dikendalikan tanpa awak itu drone. Begitu. Berarti mau yang dia pakai Ya. baling-baling biasa kita lihat, Ya. ataupun yang menggunakan sayap seperti pesawat, Ya. itu masuk klasifikasi drone. Jadi drone itu ada 2 tipe. Jadi ada yang namanya sayap tetap, ya, fixed wing. Ada yang namanya sayap berputar atau rotary wing. Itu yang membedakannya. Begitu. Sama-sama drone, tapi satu pakai baling-baling, satu non baling-baling, gitu. Nanti drone itu juga nanti dibedakan berdasarkan kelasnya. Untuk apa lagi penggunaannya? Seperti begitu. Iya, begitu banyak sekali. Oh bisa, sangat bisa. Oh pergi ke Rusia boleh. Ya Om, dan drone ini menjadi salah satu sebenarnya dalam hal untuk pertahanan negara. Sekarang ini begitu. Jadi yang hot-nya ini adalah penggunaan drone dalam bela negara sebenarnya begitu. Dan nanti ini bulan Agustus ini nanti di Jakarta kami dari APDI sebagai strategic partnership dalam acara namanya Drone Industry, saya lupa namanya IDEX seperti begitu. Kami bikin acara untuk pameran drone internasional begitu. Di Indonesia, Di Indonesia, di Jakarta. seluruh dunia. Ya, begitu. Berarti di situ akan tampil berbagai Macam drone, jenis drone, penggunaan berbagai macam, semuanya ada di situ semuanya. dari kecil. Kecil, besar. Untuk militer, non militer juga ada. Seperti begitu. Keren ya, keren. Dan kita berkesempatan nonton ya. Sip. Di Jakarta Om. Jakarta. Itu. Terus terkait dengan ini tadi Om, ya bentuknya. Kalau kita lihat kan tadi Om sampaikan, kita dengar ada yang pakai sayap. Siap, betul. Itu tidak pakai balik-balik Om. Tetap pakai baling-baling. Cuman kan itu kan sayap tapi penggeraknya tetap baling-baling. Begitu. Ya, seperti begitu. Ada juga mungkin yang pakai jet, tergantung apa namanya mesinnya ya. Tapi tetap mau pakai baling-baling atau mesin jet tetap drone karena dia dikendalikan oleh remote, pakai konsol tanpa awak, tetap Remote ini ya, tadi. ya, seperti begitu. Berarti kalau yang menggunakan sayap fix tadi, Ya. take off-nya butuh Landasan panjang. landasan pacu ya? Ya. Nah itu kalau yang fixed wing itu ada juga yang bisa landasan pacu, tapi ada juga yang terbangnya langsung vertical take off. Bagaimana ceritanya Om? Dia pakai sayap pernah itu Om? Iya. Jadi nanti dia punya baling-baling naik ke atas begini, berputar kayak helikopter sampai di atas dia menekuk begini dan terbang. Dia angkat dulu dengan kekuatan propeller yang Iya. mengarah ke bawah, dia tubuh, Ya. kemudian dia maju. Ya. Ini berat menghemat runway ya? Ya, itu namanya VTOL, vertical take off landing. Vertical take off landing. Ya. Ambil minum. Siap, baik. Menarik kok benar. Saya menganggap karena ini merupakan, sebenarnya kita sudah sering lihat, Ya. kita sudah sering lihat di mana-mana orang menerbang drone, terus dia pakai untuk apa saja. Yang lebih sering kan memang kita perhatikan digunakan untuk dengan dokumentasi kan. Tuh, Ya. Ternyata luar biasa ya. Ya. Di balik ini semua ada manfaat lain. Ya, betul. Jadi drone itu bukan hanya untuk foto-foto, untuk video. Bisa digunakan untuk survei, untuk pemetaan, untuk pertanian, ya kan, untuk macam-macam, banyak sekali. Untuk perang, membunuh orang, ya aja, ya kan. Tergantung kita mau memanfaatkannya apa. Ya, sebenarnya itu. Dan sebenarnya terus terang kita di Indonesia ini sudah booming, ya, sudah booming. Industri drone ini adalah industri 4.0 ke atas, di mana sebenarnya ke depannya
Nah, drone itu kan mengambil bagian banyak dari fungsi-fungsi kita ke depan. Fungsi manusia. Manusia itu ke depannya tuh akan drone semua. Seperti penerbangan, ya kan. Sekarang sudah ada mobil tanpa awak, Tesla, ya kan. Itu Gila itu, ya kan, kita kalau lihat dia punya tayangan-tayangan Tesla itu, Ya. ngeri itu. Ya, itu seperti begitu, ya kan. Nanti kita ini dalam waktu dekat kita akan kami dari APDI ada juga sama-sama dengan Kementerian Perhubungan itu yang lagi dicoba yang bawa awak dari China namanya Iheng, ya kan. Itu dites di Jakarta masih belum ada manusianya sih, tapi baru tes, ya kan. Tapi dari situ sudah kelihatan bahwa ke depannya drone itu bisa menjadi transportasi massal juga seperti layaknya bus begitu, tanpa awak, ya. Penumpang masuk dibawa sampai tujuan sudah tinggal turun, nggak ada yang ngendali itu. Seperti begitu. Gak ngeri. Ya itu agak ngeri kalau ya siap ini ya, terus terang apa itu yang saya bilang kedepannya itu akan banyak apa ya, karena AI sudah masuk di situ, ya kan. Artificial intelligence seperti begitu. Jadi ya memang kita sebagai manusia Indonesia harus dituntut juga untuk menguasai ilmu tersebut. Nah kebetulan drone juga ambil bagian di situ sebagai ada porsinya dan cukup besar ke depan penggunaan AI dalam drone seperti begitu. Saya jadi kepikiran gini Om. Tadi Om sudah sampaikan memang akhirnya peranan tenaga manusia dalam hal ini ke depannya akan sedikit mulai minimalisir adanya teknologi. Ini berarti memang kita harus bisa nimbangin nih kemajuan teknologi, harus ngikutin. Betul. Kalau memang kita tertinggal kita harus kejar. Siap. Karena kalau tidak kita masih tetap dengan konsep-konsep lama, stigma-stigma lama, tetapi negara lain ini sudah mulai berubah-ubah, ciptakan seminimal mungkin manpower di dalam. Betul. Itu ya. Dan bukan hanya manpower, tapi regulasi juga harus ikut. Wah, betul kan? Harus diregulasi. Biasanya ilmu teknologi itu lebih maju, regulasi itu ketinggalan ikut. Seperti begitu. Jadi ya memang harus selain manusia tapi regulasi juga harus ikut. Iya sih. Begitu. Karena tadi kacau. Ya, begitu. Kalau tidak ada terregulasi, sedangkan ini yang masih ada sekarang ini terkait penerbangan drone-nya regulasinya sudah seketat itu. Apalagi nanti yang sudah sama sekali tidak melibatkan unsur manusia di dalam. Ya, betul. Wow. Rumit kan? Kalau saya sih selain rumit, tantangannya ada di balik ini Om Sinar. Menurut saya, jadi kita bisa nimbangin kayaknya. Siap. Om Reno sudah berapa lama Om di APDI? Saya bergabung di APDI 2020. Ya, ini Om selain sebagai ketua regional Papua, apa Om spesialisasi Om? Saya kerja di bidang pemetaan, ya, dengan menggunakan drone. Saya juga ASN juga, begitu. Spesialisasi drone saya di pemetaan. Ya. Nah ini ternyata drone bisa digunakan untuk pemetaan Om. Siap. Coba kasih tahu ke kita secara sederhana saja. Ya. Orang kok bisa bikin peta menggunakan drone? Jauh ini kan selama ini kita tahu menggunakan satelit. Ya, betul. Ya. Jadi begini Om. Jadi betul kita membuat peta dan menggunakan citra satelit itu bisa. Tapi dengan drone juga bisa. Begitu. Menarik. Karena pada prinsipnya kan drone untuk punya kamera, ya kan. Nah, drone untuk punya kamera, jadi kita bisa foto-foto tuh objek di bawah. Seperti begitu. Nah, karena bisa foto, otomatis kita bisa gambarkan dalam bentuk peta sebenarnya. Layaknya citra satelit. Seperti begitu. Dengan proses dan teknik tertentu, kita bisa menggunakan dan memanfaatkan drone yang kita punya untuk pekerjaan tersebut. Itu foto tadi disusun. Ya. Besar dong berarti Om. Ya, gini Om, contohnya nih suatu daerah, katakan nih Dinas Pekerjaan Umum, contohnya nih, ya kan? Dia mau biasanya evaluasi dan monitoring. Nah, biasanya mereka akan membuat rencana dulu nih sebelum evaluasi monitoring. Nah, saya akan membuat jalan nih dari poin A ke poin B. Mereka akan drone dulu.
ya kan, dipetakan lokasi jalannya, ya kan. Dari situ mereka akan tahu, oh panjangnya sekian, oh dia punya buka konturnya sekian, ya kan. Bikin nih perencanaannya, oh nanti bikin perencananya harus begini, oh belok, seperti itu. Nah, nanti pada saat pengerjaan kita bisa tahu nih, oh progres pekerjaannya bagaimana. Di drone lagi gak usah jalan, capek kalau puluhan kilo mesti ukur pakai theodolit yang begitu, pakai waterpass kan selalu capek nih, ya kan. Udah pakai drone, ya kan, pakai drone itu langsung ketahuan nih. Oh progres baru 20%, 30%, ketahuan langsung aja. Nanti pada saat 100% di drone lagi, oh sudah 100% nih kita punya pekerjaan, begitu, ya kan, seperti begitu. Nanti pada saat pemeriksaan nggak perlu ukur lagi, bikin aja, ya gitu. Dengan foto tadi sudah bisa langsung terukur. Iya, langsung jarak, luasan, iya. Ya, kalau mau fisik ya mungkin tinggal ujian aja ya, bahannya ya. Tapi secara jarak untuk wajah pekerja sudah bisa langsung tahu. Aduh, menghemat waktu, Iya, menghemat tenaga. iya, Oke, menarik ya. Ternyata banyak sekali manfaatnya. ya, Ini salah satu yang Om baru ceritakan ke kami tentang pemetaan saja. ya. Mungkin masih ada fungsi-fungsi lain. Banyak pastinya. Ya, tiap contoh ini satu dinas PU, ya kan. Belum lagi contoh di Bapenda, ya kan, pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah itu punya pajak PBB, pendapatan daerah PBB pajak bumi dan bangunan. Itu kita bisa mapping semua. Ini Om rumah-rumah yang ada. Terus kita identifikasi, kita data. Nanti kita akan bikin satu database, ya kan, dengan GIS lah, ya kan. Kita bakal tahu ini mana yang udah bayar, belum terbayar, mana yang tertunggak. Bisa, Om. Oh bisa, gitu. Dia aplikasi, Semua dilakukan awalnya oleh drone. dan akan lebih update karena terus terang, ya kan. Biasanya data-data peta di Bapenda, contoh kayak tempat saya itu nggak update. Mungkin petanya itu tahun berapa, bangunan sudah banyak di situ, berubah, ya kan, seperti begitu. Nah contoh yang paling gampang di bencana Om, ya kan, bakal tahu nih kalau misalkan ada apa-apa kena banjir, ya kan. Nah drone itu bakal mengerti, dengan drone kita bisa dapat bantuan mana sih sebenarnya yang terdampak, terus rusak, sehingga ya, sehingga Om bisa pada saat melakukan katakan assessment jumlah yang harus dibantu, berapa makanan, ya kan, jumlah ini kita ketahuan nih, ya kan, jumlah rumah yang terdampak berapa sih yang hancur, berapa yang begini, ketahuan. Itu salah satu ya pemanfaatan drone. Banyak sih. Salah satu Om, banyak Om. Iya, memang. Yang salah satu salah banyak Om. Itu sudah. Menarik. Saya pikir kita tidak boleh tutup mata ya berarti. Ya, betul. Kemudian khususnya penggunaan mainan yang saya bilang mainan yang ternyata bukan mainan. Iya. Kita tetap harus bisa, selain merasakan manfaatnya, kita tidak boleh ketinggalan. Betul. Ya, Saya yakin teknologi itu pasti akan terupdate terus ya Om. ya betul. Nah sekarang silakan deh, kita kasih kesempatan Om Reno. Ya, Apa yang mau disampaikan untuk pemirsa kita siap. terkait, ya pertama terkait APDI sendiri, Siap. terus yang kemudian terkait kebijakan penggunaan drone. Siap. Jadi teman-teman semua, kami dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia sebagai salah satu institusi yang dipercaya oleh negara untuk melaksanakan sertifikasi bagi pilot drone pemula dan profesional, mengajak teman-teman semua pengguna drone ya untuk lebih aware, lebih mematuhi penggunaan drone di ruang udara. Teman-teman bisa hubungi kami melalui Instagram kami, medsos kami, ya kan? Kita ngobrol-ngobrol dulu, Iya. ya kan? Kita say hello dulu, ya kan? Supaya mungkin teman-teman lebih tahu nih, oh drone ini begini loh pemanfaatannya. Oh nggak boleh belana loh, seperti lebih paham seperti begitu. Jadi APDI ini hadir di tanah Papua untuk sebenarnya bukan hanya untuk sertifikasi, tapi memberikan edukasi bagi kita, terutama orang asli Papua, ya kan, supaya orang asli Papua tidak tertinggal, ya. Orang Papua menjadi barometer di Indonesia bagian timur. Kami punya tagline, ya, di APDI ini, khususnya regional Papua, ya. Kami punya tagline itu dari langit Papua untuk Indonesia. Keren. Ya.
Indonesia. Indonesia. Kan matahari terbit dari timur. Ya kan? Ya. Jadi kita punya tagline di APDI, mungkin bukan hanya APDI, tapi kita semua rata-rata dari pemain drone ini, kami tagline-nya itu dah dari langit Papua untuk Indonesia. Seperti begitu. Itu kami tagline kita di APDI Regional Papua. Nah, tapi kalau APDI sendiri ada kita punya ini semangat kita yang harus kita slogannya seperti begitu. Jadi kita sebagai penerbang drone itu diharapkan melalui sertifikasi pelatihan yang dilakukan selama ini, kita akan menjadi pilot yang bisa terbang lebih aman. Oke, ya kan? Terbang lebih aman, terus lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Terus dia punya martabat. Ya, berbagi ilmunya, ya kan? Nah, jadi kita punya APDI itu adalah terbang aman, bertanggung jawab, dan bermartabat. Seperti begitu. Berarti kalau ada teman-teman yang ingin bergabung di APDI untuk kemudian mendapatkan pelatihan baik secara teknis maupun regulasi, silahkan kunjungi media sosial yang ada di APDI. Khususnya di Regional Papua. APDI Papua atau APDI Papua Instagram. Ada nomor kontaknya di situ, Tom? Ada semuanya. Dihubungi kapan saja bisa ya? Bisa by WhatsApp 24 hour. Siap. Ada medali. Siap. Aduh. Benar-benar. Belum dah. Ada tas di situ kayaknya. Ya di sebelah sini kok. Yes. Ini tinggi. Om Reno, terima kasih nih ya. Ini sudah ngobrol banyak. Siap. Ada sedikit souvenir. Aduh, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Om, terbang aman, bertanggung jawab, dan bermartabat. Terima kasih banyak Om.